Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkenan memberikan kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkata-katalah dalam diri kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, mampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema saat ini adalah berpikir sama seperti Yesus yang pikirkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita adalah pengikut Kristus. Kita juga sudah mengalami kasih Yesus. Hari demi hari, menit demi menit, bahkan demi detik demi detik, tidak pernah kita lewatkan kasih Yesus yang senantiasa bersama dengan kita. Untuk itu kita bersyukur dan kita berterima kasih pada Tuhan, karena kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa menyertai dan melindungi kita. Nah, lalu, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan, umat penebusan Tuhan, saksi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita melihat dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, yaitu Filipi 2 ayat yang kelima, di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, artinya bukan cuma kita sendiri, tapi dalam suatu persekutuan umat Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau agar apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan juga sama seperti Yesus Kristus yang pikirkan dan apa yang Yesus katakan atau Yesus rasakan. Menaruh pikiran dan yang perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengapa kok begitu? Karena kita adalah pengikut Kristus. Maka teladan kita, maka acuan kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, harus sepadan dan selaras sesuai dengan apa yang Yesus pikirkan dan apa yang Yesus rasakan. Baik, mari kita lihat apa sih yang Yesus pikirkan dan apa sih yang Yesus rasakan. Kita lihat ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hal pertama, apa yang Yesus pikirkan adalah dia hanya memikirkan ciptaannya. Dia hanya memikirkan umatnya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan bagaimana manusia yang adalah ciptaan yang sangat dia kasih, dia cintai itu benar-benar hidupnya teratur, hidupnya terlindungi dan terselamatkan. Kita pun sama seperti itu. Apa yang Yesus pikirkan? Ketika Yesus pikirkan mengenai orang lain, Yesus peduli terhadap orang lain, maka kita pun juga harus peduli dan bersama-sama mau memikirkan
kondisi orang lain. Itu namanya kita peduli, kita care. Itu namanya kita rendah hati. Sama seperti Yesus. Dia tidak menganggap bahwa diri itu sebagai Allah yang harus dipertahankan. Bagikan seorang raja yang datang ke rakyatnya dengan jubah kebesaran, dan kemudian rakyatnya tunduk, kemudian raja itu dengan pongahnya melihat ke atas, ingin dihormati. Dia tidak seperti itu. Maka yang Yesus inginkan agar kita lakukan adalah apa? Rendah hati dan peduli kepada sesama kita. Peduli, kita bisa membagi berkat buat mereka, tapi bagaimana kalau kita pun saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi? Berapapun yang kita punya, kita berikan pada mereka, bukan untuk kita, bukan juga untuk mereka, tapi melainkan untuk Tuhan saja melalui mereka. Kita peduli, kita rendah hati, dan kita pun bisa mendoakan mereka. Dalam setiap doa kita mendoakan orang-orang yang sedang mengalami sakit, orang-orang yang sedang mengalami kesesakan, orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Kita berdoa kepada mereka, untuk mereka, pada Tuhan. Kita sisipkan doa itu, dan kita gumuli itu. Itu namanya kita peduli, kita rendah hati, kita menanggalkan keakuan kita dan keegoisan kita. Dan itu yang dipikirkan dan dirasakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jika kita sudah melakukan itu artinya kita menaruh pikiran dan perasaan juga terdapat dalam Kristus Yesus. Saat kita berdoa, kalau memang kita berniat untuk mendoakan orang lain, maka ketika kita berdoa di dalam keheningan kita, dalam kesendirian kita, Tuhan akan taruh kepada kita siapa-siapa saja orang-orang yang perlu kita doakan. Itu kita doakan. Mungkin tiba-tiba Tuhan taruh orang-orang yang untuk kita doakan itu siapa? Orang-orang yang pernah menyakiti kita atau saat ini sedang menyakiti kita. Kita doakan dia. Bukan doakan mengenai kecelakaan tentunya, tapi doakan mengenai kebaikan. Semoga orang itu Tuhan jamah hatinya, semoga orang itu Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kebaikan kita itu akan kembali kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan melihat hati kita. Hati kita yang tulus, hati kita yang penuh dengan kasih, dan hati kita yang peduli dan rendah hati. Dan yang kedua adalah Yesus taat dan setia dalam menjalankan tugas pelayanannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita adalah menjadi saksi Tuhan. Tugas kita memberitakan Injil Tuhan tidak harus seperti pendeta, tidak harus berkhotbah, tetapi mengabarkan kabar baik dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh yang baik, teladan Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, maupun juga dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan berada. Sekali lagi, kita adalah surat Kristus yang terbuka, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu menjadi bacaan, menjadi tontonan, menjadi kesaksian oleh orang-orang. Dan kesaksian Kristus itulah yang harus nantiasa kita pancarkan. Untuk menjalankan itu semua itu tidak mudah. Pasti banyak tantangan, pasti banyak godaan, pasti banyak ancaman. Tetapi sama seperti Yesus, ketika dia menjalankan tugasnya, pelayanannya di dunia ini, sebagai seorang utusan, maka dia menjalankan dengan taat dan setia. Yesus adalah Allah, tetapi di dunia ini dia juga 100% manusia.
Dan sebagai 100% manusia itu, dia menjalankan tugas yang dia berikan, yaitu apa? Mengenalkan Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana kasih Allah? Sehingga apa? Sehingga dunia diselamatkan. Maka kita sebagai representatif Allah, sebagai representatif Yesus Kristus, kita pun juga harus menjalankan tugas kesaksian. Meskipun berat, meskipun banyak tantangan, kita diminta untuk taat dan setia. Lalu mari kita bersama-sama buka dari Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia walaupun dia itu adalah Allah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, tetapi dia datang ke dunia dengan kerendahan hati, dan tujuan utama dia datang ke dunia hanyalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kita sebagai pengikut Kristus, di mana kita mencontohkan Tuhan kita, teladan Tuhan kita, apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang Tuhan rasakan, itu pun juga kita harus kita pikirkan dan rasakan. Maka kita pun juga diminta untuk apa? Untuk melayani Dia. Di gereja itu bagus, tetapi pelayanan yang utama dan terutama adalah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita harus menunjukkan cahaya terang kita. Kita layani Tuhan dengan kasih. Kita layani Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebagai pelayan, kita diminta untuk tidak mau memikirkan kehormatan diri, tidak mementingkan kehormatan diri, tetapi kita mau menjadi hamba seperti Yesus Kristus. Ketika dia melayani di dunia ini, dia mau menjadi hamba. Kita pun juga harus menjadi seperti Yesus Kristus, mempunyai hati seorang hamba, hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang penuh dengan kerendahan, dan hati yang penuh dengan keikhlasan. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia juga datang dengan cinta yang besar. Dilakukan semuanya itu, apapun yang dilakukan di dunia ini, dilakukan berdasarkan dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar, dengan rasa sayang yang besar. Kita pun demikian. Ketika kita melayani Yesus, apapun yang Tuhan inginkan di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, kita melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati sebagai hamba. Semuanya itu harus didasarkan dengan cinta yang besar, rasa sayang yang besar, rasa kasih yang besar. Kasih dan cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita menjadi saksi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan melalui manusia, itu artinya kita sedang menyenangkan hati Allah. Itu kita sedang menunjukkan betapa cintanya kita pada Allah, betapa besarnya kasih kita pada Allah. Itu sebabnya kita diminta melayani Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan sukacita dan dengan tidak bersungut-sungut. Meskipun cobaan, tantangan, ancaman datang bertubi-tubi silih berganti untuk berusaha untuk menghentikan kita menjadi saksi Tuhan, untuk berusaha untuk menghentikan kita melayani Tuhan. Lakukan itu dengan taat dan setia. Mari kita buka dari Matius 5 ayat 38. Matius 5 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga
baju jubahmu, dan siapapun yang maksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, dan berikanlah kepada orang yang minta padamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Misi Tuhan ke dunia ini adalah membawa kasih yang penuh dengan damai. Kalau kita juga ingin mempunyai perasaan dan apa yang Yesus katakan, maka kita pun harus seperti itu. Kita juga harus bisa membawa misi Kristus. Apa itu misi Kristus? Kasih yang membawa damai, kasih yang menghidupkan, dan kasih yang mengampuni. 3 hal ini, saudara sekalian, itu tidak mudah. Hanya bisa kita lakukan kalau kita benar-benar berserah penuh kepada Roh Allah, kepada Sang Penghibur itu, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus itu. Roh Kudus akan memampukan kita untuk apa? Untuk membawa kasih yang penuh dengan damai. Kita ketahui bersama, dunia ini bukan semakin lama semakin baik, tapi semakin jahat. Di sana-sini kita dengar banyak kekerasan. Bahkan kekerasan itu sudah menjadi bagian hidup dari orang-orang, dari manusia. Seakan-akan kalau tidak melakukan kekerasan, tidak lengkap hidup ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan ini, dunia yang penuh dengan kekejaman ini, Tuhan mau kita harus membawa kasih yang penuh dengan damai. Kita juga harus membawa kasih yang menghidupkan. Bukan kasih yang mematikan, tapi kasih yang menghidupkan. Kasih kita membuat pelita-pelita orang yang hidup di tengah kegelapan ini, yang hidup dengan di tengah-tengah kekerasan ini, yang sudah mulai redup, kembali bercahaya, kembali terang. Kasih Yesus senantiasa kita bawa. Untuk apa? Untuk menghidupkan. Dan yang ketiga, kasih yang mengampuni. Kita tahu, kita setiap kali menghadapi orang-orang yang membenci kita tanpa sebab, yang ingin menjatuhkan kita tanpa sebab, yang ingin menghancurkan kita tanpa sebab, yang ingin menjahati kita tanpa sebab. Di tengah-tengah orang-orang seperti itu, dunia seperti itu, saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan mau agar kita membawa kasih kepada mereka. Kasih yang apa? Kasih yang mengampuni. Agar apa? Agar mereka pun boleh tersadar betapa besar kasih Allah pada diri kita dan juga pada mereka, meskipun mereka sudah berada di tengah-tengah kegelapan. Juga mari kita buka dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Dikatakan oleh firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau kita mengaku diri kita sebagai anak-anak Allah, maka kita berkenan, kita mau dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Sehingga apa yang tadi dikatakan, pikiran kita, perasaan kita itu sama seperti Yesus Kristus ketika Roh Allah memimpin hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah? Lalu, ayat 15-nya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Allah itu akan memampukan kita untuk berani memberitakan firman Tuhan, untuk berani menjadi saksi Tuhan, untuk berani menjadi saksi akan kasih Kristus. Bukan kita lagi, tapi Roh Allah yang memampukan kita, yang membuat kita berani dan tidak takut, selalu taat dan setia. Ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah.
yang memberikan kita kesanggupan untuk mengatakan bahwa siapa kita? Kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita hendaknya berperilaku selayaknya seperti anak-anak Allah. Mau dipimpin olehnya, ini keistimewaan dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Pertama, mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan kedua, menjadi dutanya Allah di dunia ini. Menjadi dutanya Allah, duta besarnya Allah di dunia ini. Tugas seorang duta besar adalah apa? Memperkenalkan siapa yang dipresentasikannya itu. Kita adalah duta besar Kristus, maka kita harus memperkenalkan siapa itu Yesus kepada semua orang. Jangan takut, karena apa? Karena ada Roh Allah yang melindungi kita, ada Roh Allah yang memampukan kita, ada Roh Allah yang senantiasa menguatkan kita. Saudara terkasih, dulu saya seorang pemalu, dulu saya seorang penakut, tidak berani dan tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi Tuhan yang menyentuh bibir saya, menyentuh hati saya, dan memberikan saya tugas untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan. Awalnya saya ragu-ragu, Tuhan apakah saya bisa, apakah saya mampu? Tapi Tuhan ingatkan, bukan engkau yang bekerja, bukan engkau yang berkata-kata, bukan engkau yang berpikir, tapi akulah yang mampukan engkau. Akulah yang akan berkata-kata melalui dirimu, akulah yang akan berpikir melalui pikiranmu. Baik Tuhan, siap, aku siap untuk memberitakan firman-Mu. Dan untuk inilah aku ada. Yaitu apa? Menjadi saksi Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang Allah selalu kasihi. Mari kita melihat bahwa ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Allah, kita lihat dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Allah, apa yang terjadi? Roh Allah itu akan memberikan kita kasih yang besar. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kamu yang satu berikanlah juga padanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah ia juga jubahmu. Mujizat terbesar yang Allah lakukan ketika Roh Allah ada dalam diri kita apa? Akan merubah kita dari marah menjadi kasih tanpa pamrih. Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kalau bukan Roh Allah yang memampukan kita. Itu juga salah satu cara kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa berpikir dan berperasaan sama seperti Kristus. Dan hal terindah adalah saat ini adalah kita bisa memberikan kehidupan untuk orang yang telah mematikan hidup kita. Wow, luar biasa. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pengikut Kristus yang mau memberi dirinya dikuasai oleh Roh Allah. Terus kalian yang Tuhan kasihi, saat ini, pagi ini, firman Tuhan ingin menyadarkan kepada kita. Sesuai dengan pembacaan pertama kita, yaitu Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Mari kita hidup bersama-sama. Bersama-sama artinya bersama dengan saudara seiman. Satu kesatuan, persekutuan umat Tuhan. Menaruh pikiran dan menaruh perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan, percayalah, berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan akan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup sebagai saksi Kristus.
dan selamat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat kita, memberkati kita senantiasa, dan senantiasa Tuhan memberikan kita sukacita. Amin.